Oke, sebelum kita mulai eh, untuk ikhlas hari ini, mari kita simak bersama ya teman-teman peraturan selama Zoom di ikhlas ini. Yang pertama, teman-teman ketika pemateri menjelaskan materinya, teman-teman wajib memute audionya atau tidak mengaktifkan audio selama penjelasan. Yang kedua, apabila teman-teman ada kesulitan ketika dari jaringan boleh eh, nggak apa-apa di off cam sementara. Yang penting nanti penjelasan dari pemateri bisa disimak dengan baik. Jadi biar nggak keluar masuk nih teman-teman kalau misalkan eh, kameranya dimatiin dulu nggak apa-apa. Yang ketiga, pertanyaan akan dibuka. Kalau misalkan biasanya itu kita dua sesi. Di sini kalau misalkan ada yang mau nanya, boleh raise hand atau ketik di kolom chat aja ya. Nanti pemateri terbuka untuk apapun pertanyaan seputar materi yang akan disampaikan. Yang keempat, udah yang keempat ya itu ya. Yang kelima, wajib mengisi form evaluasi penyelenggaraan ikhlas. Nah, teman-teman, ketika ingin mendapatkan sertifikat, itu wajib mengisi form evaluasi. Nah, yang keenam, sertifikat hanya diberikan kepada yang mengisi form evaluasi dan mengisi pendaftaran di awal ya. Yang ketujuh, teman-teman wajib on cam ketika foto bersama. Yang kedelapan, wajib screenshot bukti mengikuti pelatihan. Nanti ketika mengisi form evaluasi diminta tuh screenshot bukti pelatihannya. Nah, tanpa berlama-lama ya, kita sepertinya teman-teman sudah mulai banyak ini yang masuk Zoom-nya ya, Kang ya. Nanti kita share screen terlebih dahulu materi dari Kang Satria. Kalau untuk share screen materinya nanti aja boleh deh. Oke, Ya, nanti setelah sebelumnya aku saya opening. izinkan saya memperkenalkan dulu Kang Satria ini ya. Kang Satria merupakan apa ya eh, praktisi yang berpengalaman dalam pelatihan digitalisasi masyarakat bersama Kementerian Komdigi ya Kang ya. Dan juga instruktur kejuruan TIK berstandar nasional. Nah, keahliannya Kang Satria ini banyak banget teman-teman. Teman-teman di sini bisa nanti apa ya, menggali bisnis yang berkaitan dengan digitalnya untuk meningkatkan lagi performa pendapatan bisnis teman-teman. Oke, Kang Satria, waktu dan ruang virtual dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Herunisa. Terima kasih juga buat tentunya teman-teman yang sudah bergabung. Selamat pagi. Ini mungkin kalau banyak yang udah jadi pelaku usaha ini ada yang mungkin lagi sambil usaha, lagi sambil berbisnis, lagi sambil bekerja kalau sebagai profesional, menyempatkan waktunya untuk sambil belajar. Atau mungkin yang kebetulan hari ini memang lagi luang. Makasih banget udah ngisi waktunya join webinar tematik ikhlasnya BPVP Bandung Barat. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk kita semua biar semuanya semangat ya gitu, tepuk tangan virtualnya. Coba kasih reactionnya, mana roket-roketnya, petasannya, semuanya. Lope-lopenya kita keluarin biar kita kelihatan semangat pada pagi hari ini ya. Oke oke oke. Ini kolom chat masih sepi nih. Kalau gitu aku juga udah lihat nih sebetulnya nih ada teman-teman Rekanaker yang bergabung tuh bukan cuma dari Bandung Barat ya kan Nisa ya, tapi juga dari seluruh Indonesia nih bergabung. Coba dong di kolom chat sambil diisi, sambil dihangatkan, sambil diramaikan. Boleh di kolom chat disebutkan domisili mana, gitu ya. Domisili mana nih? Dari kota atau wilayah mana? Barangkali nanti ada yang bisa tahu. Oke, ada yang udah absen dari Subang, Cianjur, Bandung Barat. Ini admin ya Bandung Barat ya. Oke, Garut, Cimahi, Cimahi Mandiri. Wah, ini pemerintah sekali ya. Cimahi Mandiri.
Oke. Cirebon, ada yang jauh juga dari Malang. Gas, mengerikan. Cicahem, Karawang. Oke. Surabaya, oh ya, are-are Surabaya iki bergabung Spanyol. Halo, ¿cómo estás? Saya juga bisa bahasa Spanyol ya sedikit. Oke, luar biasa. Hmm, pastinya nih teman-teman rekan-rekan yang bergabung ya gitu. Boleh nih kita ramaikan dulu sebelum kita mulai kelas pada pagi hari ini. Oke, izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat dari pimpinan Kepala Balai beserta jajaran terkhusus teristimewa dari BPPP itu ya atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas itu. Ini kalau saya menyebutkannya salah agak bahaya nih. Itu walaupun mungkin teman-teman rekan-rekan di sini ada yang sudah pernah join gitu ya pelatihan di BPPP gitu ataupun ada yang baru pertama kali mengikuti kegiatan gitu bersama BVPP Kemnaker Kabupaten Bandung Barat ini. Nah, memang di sini terkhusus mungkin dari seluruh pemangku kepentingan stakeholder yang bergabung dari Sivitas BPPP itu ya. Tentunya tadi diwakili sama moderator kita, Kak Runisa gitu ya. Terus juga mungkin kepada tentunya dari jajaran pimpinan termasuk yang bergabung. Saya ucapkan salam hormat juga gitu kepada bagian dari Kepala Subbag Umum Pak Imam Riswandi. Terima kasih sudah ikut membersamai kita. Lalu juga di sini ada dari tim pemberdayaan, lalu juga ada dari ini ada instruktur saya ini sudah senyum-senyum kelihatannya melihat. Ibu Titi Nurul, selamat pagi, Besti. Gitu santai saja ya rekan-rekan ya gitu kita pokoknya pagi hari ini bukan kelas yang wah ketat kayak bertemu dengan dosen killer bukan gitu ya kita pokoknya santai saja nih baik-baik sekali wajah-wajah dari tim BPPP ya ada Pak Andri Setiawan halo Pak Andri tadi ada Pak Fajar lalu ada Pak Jai Ibu Aisyah Yati dan juga mungkin Pak Gilang ataupun dari tim BPPP Bandung Barat lainnya yang bergabung. Saya ucapkan terima kasih untuk kolaborasi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan untuk kedepannya kelas-kelas lainnya semakin ramai lagi, semakin banyak lagi masyarakat yang terdampak oleh kegiatan-kegiatan positif, baik itu pelatihan ataupun kelas-kelas seperti ini dari BPPP Bandung Barat. Dan tentunya kepada seluruh teman-teman rekanaker yang bergabung, ini panggilan sayangnya ya. Kalau dari Kemnaker tuh rekan naker nih buat yang baru tahu. Jadi rekan naker di sini mungkin yang tadi bergabung sudah absen dari berbagai daerah gitu ya. Juga sudah menyapa mungkin dan saya udah kepoin juga nih rekan naker ada yang mungkin selain daripada domisilinya ada di wilayah yang bermacam-macam, banyak juga yang berbagai unsur, entah itu mungkin profesional ataupun sekarang istilahnya sudah mulai berwirausaha, sudah memulai bisnis atau sekarang masih pencari kerja fresh graduate ataupun juga memulai berbagai macam hal yang istilahnya pastinya bernilai positif untuk rekan-rekan semua. Dan tentunya hari ini kita akan tingkatkan terkhusus buat rekan-rekan yang punya bisnis, yang punya UMKM atau yang baru kepikiran nih, kira-kira mau mulai bisnis apa ya, gitu ya. Atau kira-kira di sini mungkin rekan-rekan ada yang sudah memulai, entah itu produk barang ataupun jasa, gitu. Sudah mulai menawarkan, sudah mulai terpikirkan gitu. Hal-hal yang mungkin akan direncanakan sebagai bisnisnya. Karena yang namanya berbisnis entah itu apapun tadi profesi kita, itu bisa sambil kita lakukan, ya. Entah itu tadi mungkin dengan profesional ataupun juga dengan mungkin hari ini memang kita full time istilahnya di sebagai bisnisman ataupun bisniswoman ataupun tadi pengusaha gitu, pelaku usaha atau pekerja mandiri gitu. Ini adalah kesempatan rekan nakar semua untuk yuk sama-sama kita level up. Kita level up bisnis kita. Kita semakin tingkatkan cuan kita. Nah, ini juga nih, ini yang diajarkan sama instruktur saya nih, Bu Titi Nurul. Jadi kalau misalnya tadi aba-abanya, kita nanti akan mikir, karena
mungkin rekan-rekan juga sudah lihat di pamfletnya, saya adalah alumni juga ya, suatu kehormatan saya sebagai alumni dari BPPB Bandung Barat dan mungkin hari ini berkesempatan untuk menjadi affiliate di sebagai instruktur. Oke, kalau misalnya saya bilang nanti level up your business, jawabannya cuan, cuan, cuan. Nah, ini adalah yang waktu itu pernah saya belajar juga nih dari instruktur saya di BPP Bandung Barat. Siap ya, boleh open mic semua. Kalaupun open cam kayaknya mungkin masih ada yang belum skincarean gitu ya, belum make upan gitu. Gak apa-apa, kita open mic aja ya. Semua kita ramaikan, entah itu bentrokan gak apa-apa. Admin kan sudah dibebas akses ya open mic-nya. Oke, siap. Aba-aba dari saya. Kalau saya bilang level up your business, jawabannya cuan, cuan, cuan. Gerakan tangannya seperti ngawur-ngawur duit. Oke, siap. Rekan-rekan semua. Level up your business. Cuan, 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 cuan. cuan. Tuan. Banyak nih yang open mic nih. Sudah ada sekian puluh yang bergabung. Ayo, semangat semuanya pagi-pagi. Level up your business. Cuan, 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 cuan. Oke, kasih cuan. lagi dong cuan. tepuk tangan reaksinya biar kita semangat pagi hari ini. Oke, terima kasih rekan-rekan semua dan pastinya rekan-rekan jangan lupa pagi hari tanpa kopi gitu ya kan saya yakin mungkin tidak puasa juga. Jangan lupa kopinya gitu ya, jangan lupa minumnya, santai saja. Ikhlas kali ini yang penting level up bisnis kita. Oke, oh Ibu Beta sudah menunjukkan mugnya ya. Itu siap. Bismillah. Oke, boleh operator Oke. mulai Ah, share screen. tinggal tinggal itu ini gede gitu itu. Oke, saya pengen tanya dulu nih ke Ibu Nani. Halo Ibu Nani Yuningsih, bisa open mic? Halo, selamat pagi, Kang. Halo, selamat pagi. Ibu Nani, ini share screen-nya sudah muncul belum? Udah. Materinya udah Teman, muncul? Aman? Oke, udah. Ibu Nani kalau boleh tahu dari mana? Saya dari Kabupaten Bandung, daerah Oh, Banjaran. Kabupaten Banjaran. Siap. Salam kenal ya, Bu Nani. Oke, terima kasih Bu Nani. Boleh di mute kembali. Baik, rekan-rekan semua, judulnya aja udah level up your business. Jadi harusnya memang ini ditujukan buat para pelaku usaha yang memang sudah ada bisnis tapi pengen di level up lagi nih. Ya, pengen upgrade khususnya dari sisi marketing dan tentunya harapannya adalah buat ningkatin cuan. Tapi materi kita pada kelas pagi hari ini itu berlaku juga buat yang tadi baru punya rencana bisnis baru mau memulai bisnis atau istilahnya mudah-mudahan nih jadi kepikiran untuk memulai bisnis ketika sudah mengikuti kelas ini. Ya. Jadi rekan-rekan semua, ini kita samakan dulu persepsi dan ekspektasi. Gitu. Karena kan ini istilahnya yang akan kami sampaikan sudah dapat spill nih dari admin Instagram ya. Pasti sudah follow dong Instagram BPPB Bandung Barat ya. Udah di-spill sama admin bahwa materinya ada apa aja gitu. Dan nanti kita sesuaikan. Gitu ya takutnya, wah kalau kayak gini mah materi gini mah lah gua mah udah bisa gitu ya. Mungkin udah ada yang seperti itu. Pasti rekan naker di sini juga banyak pebisnis-pebisnis ulung gitu. Cuma tentunya apapun yang istilahnya kita mulai belajar kembali gitu ataupun baru ketahui itu pasti akan bermanfaat. Dan tentunya mungkin akan mendapat insight-insight baru nih gitu dari POV saya gitu ya. Dari POV mungkin istilahnya nanti diskusi yang akan terjadi nanti di akhir di Q&A session gitu. Itu nanti mungkin akan ada insight-insight baru. Ya, jadi mudah-mudahan dan pastinya kita harapkan untuk kegiatan kita bermanfaat pada hari ini. Oke, next. Baik, sekilas tadi Kak Khairunisa sudah memperkenalkan, tapi izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Tepangken, let me introduce myself. My name is Satria Andika Al-Rashid, ya. Rekan Naker boleh panggil saya Satria. Dan mungkin di momen ini, nanti rekan Naker tadi kalau mungkin
Teh Nani boleh manggil saya Kang gitu, boleh panggil Kak gitu ya. Atau mungkin di momen kelas kali ini boleh rekan-rekan panggil saya Coach gitu ya. Biar kita nanti menyesuaikan dengan nuansa kelas pada pagi hari ini. Oke, saya Satria Andika, tadi boleh dipanggil Coach Satria. Itu merupakan instruktur untuk kebetulan saya memegang di kejuruan TIK dan sudah memegang beberapa sertifikasi dari BNSP tentunya. Dan hari ini saya berafiliasi juga dengan tentunya Kementerian Komunikasi Digital dan Kementerian Ketenagakerjaan seperti kegiatan kita pada pagi hari ini. Mungkin rekan-rekan juga ada yang pernah melihat saya, ada yang pernah bertemu saya di beberapa pelatihan lain, entah itu dengan pemerintah ataupun dengan swasta. Insya Allah nanti kita saling sapa kembali dan bisa bertemu kembali di kesempatan-kesempatan offline ataupun juga istilahnya tatap muka. Oke, dan rekan-rekan kalau misalnya kepo nih sebetulnya siapa sih sebetulnya Coach Satria ini? Boleh cari aja di Google gampang _Satria Andika atau rekan-rekan cari media sosial saya gitu ya, gampang semuanya sama ada di Satria_Andika_ID. Oke, itu next. Nah, ini katanya kan Nopik hoak gitu ya. Kalau misalnya nggak ada gambarnya, bener nggak nih Coach Satria nih? Tuh, ini ada Bu Nani ternyata baru ketemu sekarang ya sama Coach Satria. Nah, coba nih, bener nggak nih sebetulnya Coach Satria itu pernah mengajar di beberapa lembaga seperti ini? Nah, ini rekan-rekan. Saya agak riak sedikit aja ini, gitu ya. Nah, ada portofolio saya tentunya untuk pengalaman sebagai trainer itu di program Digital Talent Scholarship ya. Kalau di Bandung ada di Balai BPSDM Kominfo Bandung, di Pajajaran, lalu juga upgrading instruktur di Kemnaker, ada di Balai Besar PVP Bandung, ada di Gatsu ataupun juga di BPPP di BPVP. Nah, itu saya tahu salah mengeja dulu ya. Ada BBPV, ada BPVP gitu ya. Kalau BPVP itu yang di Bandung Barat gitu. Dan kalau balai besarnya itu ada di Kota Bandung di Gatot Subroto. Nah, itu mungkin sekilas beberapa pengalaman saya tentunya berafiliasi juga dengan kementerian, dinas ataupun juga swasta. Oke, next. Rekan-rekan, apa aja sih yang bakal kita pelajari pagi hari ini di IKLES ke-22 ini? Yang pertama, ada tantangan marketing zaman now. Nah, ini kan yang akan jadi fokus kita nih. Karena level up-nya itu mungkin bisa di banyak hal. Tapi yang akan jadi kita fokus adalah tentang marketingnya. Gitu ya, dimana hal seperti ini terjadi masalahnya itu mungkin akan berbeda setiap waktu. Ada trennya gitu ya. Kalau zaman kayak sekarang gimana? Kalau tahun ini gimana? Mungkin akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi sebetulnya nanti akan ketemu pola yang sama. Gitu ya. Oke. Yang kedua adalah roadmap 7 hari makin cuan. Atau mungkin nanti juga urutannya kita sebetulnya yang kedua mungkin nanti akan di jurus upgrade marketing digital instan. Itu ya. Ini mungkin isi sedikit ada typo ya ketukar angkanya. Jadi untuk yang nanti kedua yang kita bahas adalah jurus upgrade marketing digital instannya dulu. Dan yang ketiga nanti baru kita ke roadmap 7 hari makin cuan. Jadi proses yang akan kita pelajari, kita akan tahu dulu, kita petakan dulu tujuan kita untuk level up-nya ke arah mana, poin mana yang mau di level up, lalu gimana jurus-jurusnya, dan harus ada action-nya. Gitu ya. Jangan sampai kelas ini cuma kelas ngedengerin doang gitu Coach Satria. Emang sih agak enak sih ya kalau ngedengerinnya kayak penyiar radio gitu. Misalnya. Tapi bukan itu tujuannya gitu ya. Bukan cuma dengerin aku ngomong doang gitu. Tapi ada yang kita praktekkan. Makanya nanti Rekanaker, bukan nanti, dari sekarang harus sudah nyiapin catatan. Ini kalau misalnya masih yang suka nyatet ya. Apalagi udah mah HP-nya dipakai Zoom gitu. Wah, nanti ngetiknya di mana nih kalau nggak ada laptop gitu ya. Mungkin istilahnya kita siapin catatan gitu ya. Apa yang nanti saya sampaikan itu di luar daripada yang nanti di-present di materi itu bisa rekan-rekan catat gitu. Apalagi nanti di Q&A session itu ya banyak diskusi-diskusi yang nanti akan muncul terjadi. Makanya udah bisa disiapin nanti pertanyaan baik itu nanti secara live ataupun di kolom chat. Bismillah. Kita mulai untuk materinya. Next.
Rekan-rekan, kita masuk ke chapter 1, yakni tantangan marketing zaman now. Kira-kira nih, aku mau tanya dulu nih. Sambil rekan-rekan boleh sekarang di kolom chat, kalau yang sudah punya usaha, sudah memulai menjadi pelaku usaha, sudah menjadi pengusaha, sudah punya bisnis, boleh dong di kolom chat ya. Coba ditulis nama bisnisnya apa, terus bergerak di sektor apa. Misalnya, saya punya bisnis sin digital content. Saya bergerak di bidang agensi digital marketing. Nah, itu mungkin jasa, itu ya. Atau mungkin rekan-rekan ada yang program, gitu ya. Ataupun juga, sorry, istilahnya produk, gitu. Produknya mungkin ada yang di kuliner kah, fashion kah, itu ya, sektor usahanya. Boleh dong disebutin nama bisnisnya, nama usahanya, dan bergerak di bidang apa. Kalau ini dari Surabaya ada Kak YKKAI ya. Itu bidang makanan dan minuman, tapi lewat online. Apa sih namanya kalau boleh tahu ya? Kalau ini ada Kak Rini, Basajan, Akademi Digital, Affiliate Marketing Support UMKM. Wih, luar biasa. Ini kayaknya mirip-mirip nih dengan saya nih ya. Jadi ada afiliasi dengan para UMKM untuk support marketingnya. Kalau gitu cocok banget nih. Untuk materi-materi seperti ini pasti sudah menguasai. Affiliate TikTok. Wah, ini nih memang nih sudah banyak rekan naker juga yang pastinya melek untuk dapat cuan digital, bukan cuma lewat endorsement, tapi juga bisa lewat affiliate ya. Oke, lalu di sini ada Kak Arif, saya punya bisnis di pertanian jamu. Ya, pasti juga rekan naker banyak juga nih yang kalau di BPP Bandung Barat karena banyak program pelatihannya itu di bidang pertanian, perkebunan ya. Itu juga pasti banyak yang bergabung sekarang banyak bergerak di sektor itu. Nanti kita bahas juga. Oke, jamur nama usahanya Kasupa. Oh, siap siap siap. Saya suka makan jamur juga nih ya, apalagi jamur lah saya jadi lupa namanya yang suka ada di seblak itu apa ya? Jamun yang ada di seblak itu, yang kecil-kecil tuh. Eh, jamur apa ya namanya? Enoki. Nah, bener. Sengaja aja biar rame chatnya. Gitu. Karena biar kelihatan nih orang yang suka seblaknya ya. Oh, si take di di seblak ya jarang ya. Itu oke. Ya, 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 ya. Oke, sambil nanti ya, sambil kita bacain. Boleh dong saya pingin minta satu orang nih yang testimoni gitu ya. Yang sudah memulai usaha khususnya apa sih tantangan yang dirasakan itu ketika bisnis hari ini atau di zaman hari ini khususnya dari sisi marketing. Boleh dong coba rekan-rekan ada yang mau bersuara, boleh raise hand atau saya random akan pilih ini. Kalau nggak ada nih. Kalau nggak ada juga ya nanti Kak Nisa lah mungkin ya curhat gitu. Masa sih nggak bisa nih berpartisipasi nih? Ayo nih. Siapa nih yang mau raise hand coba? Yang mau curhat coba boleh. Konsul sama saya mah mahal. Ini tuh yang mumpung gratis gitu. Ayo, ayo. Siapa coba Halo, yang mau konsul? Assalamualaikum. Ini aja lah. Kanani lagi. Halo Kanani. Boleh dong Kanani. Usahanya di bidang apa? Eh, Makanan, kue Mm-mm. kering, Mm-mm. roti, dan cemilan. Oke, nama usahanya apa? Nama brandnya Trimusti 21. Trimusti 21. Oke. Em, dari Kak Nani nih, punya tantangan apa nih buat Trimusti 21 dengan tadi sektor makanan dan kue kering seperti itu? Apa sih tantangan marketing zaman hari ini yang Kak Nani rasakan? Untuk sekarang, karena banyaknya makanan-makanan yang lagi viral ya, eh, jadi sedikit makanan jadul itu agak tersisihkan ya, gitunya. Kan sekarang Hmm. banyak aneka roti, aneka cake yang lagi viral-viralnya. Nah, untuk sementara kan saya masih jualannya makanan yang masih jadul ya, tapi bukan jadul banget gitu. Saya bikin aneka cake, brownies, brownies lumer,
Nah, sekarang lagi yang bolu ketan keju lumer itu alhamdulillah lah sudah bisa mengikuti pasar yang lagi booming-boomingnya gitu. Nah, kalau untuk cemilan-cemilan kan masih tetap ya cemilannya kayak sistik, terus kayak rempeyek. Nah, sekarang masih ada punya produk yang baru yaitu talik tahu balik crispy. Nah, itu ya alhamdulillah sudah bisa di ini cuma tapi belum bisa untuk ikut ke marketplace gitu. Itu aja Kak ininya. Oke, siap Kak Nani. Jadi tadi kendalanya dari segi tren ya, kadang suka kalah sama makanan-makanan viral. Berarti sekarang PR-nya produk-produk Kak Nani harus viral dong. Kalau gitu ya, gitu. Atau tadi biasanya sudah menyesuaikan Iya. itu produknya ya dengan yang Mm, viral-viral itu akhirnya bikin nih versi Trimustinya gitu ya, versi Kak Naninya, ala-ala eh, chef Naninya gitu. Itu nanti dibikin lagi. Oke. mm. Itu mungkin dari tantangan kekayaan. Iya, Terima kasih Kak Nani. Dan di sini juga mungkin ada rekan-rekan sama-sama. yang lain seperti Kak Arif ya dari Kasupa tadi kalau nggak pakai AdSense katanya nggak dilirik. Oh iya dong. Mereka juga permainan marketing dong, gitu ya. Lalu juga mungkin ada dari yang lain di sini yang sudah menyebutkan Baik. profesinya tadi dan Yes. bisnisnya gitu. Mungkin rekan-rekan tadi Bismillah kita akan mulai sekarang menghadapi tantangan-tantangan itu ya dengan nanti gimana nih menyesuaikan dengan apa yang kita rasakan di bisnis kita. Oke, next. Saya coba lempar pertanyaan yang silahkan dijawab di dalam hati masing-masing. Udah yakin belum sama produk kamu? Ya, produknya entah itu makanan, entah itu barang ataupun jasa. Coba yakin nggak nih sama produk kita sendiri? Yakin nggak yang kita tawarkan tuh produknya bagus? Yakin nggak jasa yang kita berikan tuh, servis pelayanannya mantap gitu. Kalau memang sudah yakin, bagus. Apalagi kalau memang belum yakin, nah berarti itu masalahnya harus diselesaikan dulu ya. Yang nggak yakin sama produknya gimana mau jualan gitu kan ya. Oke, kalau misalnya Kak Arif di sini udah yakin banget gitu, karena udah jualan dari ya sudah jalan dari 2018 gitu. Nah, cuma kan gitu, balik lagi. Kita tidak berbicara sekarang berapa lama kita sudah gandrungi bisnis ini, berapa lama produk kita sudah bertahan, gitu ya. Tapi sebetulnya yang namanya produk, entah itu barang ataupun jasa, akan selalu bisa kita inovasi. Tadi mungkin contohnya kan Ani bilang, gitu ya. Oh, sekarang lagi di tren ini bisa disesuaikan, atau mungkin nambah rasa, atau mungkin jasanya nambah pilihan, gitu ya. Nah, cuma kalaupun kita sudah yakin produk kita bagus, produk bagus itu belum tentu laris kan ya, apalagi masalah kita nih produknya udah bagus tapi kok sulit laris, berarti bukan di operasional dong masalahnya. Kalau produknya kurang bagus kan berarti di operasional ya, SOP-nya kah gitu ya, kalau mungkin masakannya resepnya kah, kalau mungkin fashion mungkin dari segi apakah prosedur menjahitnya, apakah kualitas bahannya gitu ya. Nah, itu mungkin kita akan sesuaikan di sini. Kalau rekan naker di sini melihat produknya sudah bagus, berarti ada masalahnya mungkin dari sisi marketing. Gitu. Apa aja contohnya? Tidak memanfaatkan teknologi digital. Teknologi digital itu gratis nggak? Notabene sih sebetulnya gratis. Tapi mungkin ada unsur pendukungnya yang berbayar. Contoh, perangkatnya, handphone, laptop, dan sebagainya. Lalu akses internetnya, kuota ataupun wifi tetangga. Gitu kan ya. Ya nggak apa-apa sih itu juga. Yang penting ya cuma kembali ke amaluna amalukum lah masing-masing gitu. Nah, cuma teknologi digital itu sebetulnya bisa kita aplikasinya, media sosial, toko online, semuanya itu sebetulnya bisa kita manfaatkan gitu. Dan notabene kita istilahnya bisa manfaatkan seperti itu untuk sisi marketing gitu. Yang kedua, tidak ada cerita yang melekat pada produk. Produk jadi bisa dijual itu selesai urusan operasional. Tapi kalau produk yang punya cerita itu urusan marketing. Apa sih cerita di balik produk kita?
Apa sih cerita di balik tempat usaha kita? Kalau yang bukannya jasa kafe seperti ataupun juga tempat-tempat makan gitu ya. Apa sih cerita di balik tempat makan kita? Apa sih cerita di balik resto kita? Atau apa sih cerita yang bisa kita berikan dari jasa yang kita tawarkan? Nah, sekarang trennya itu zaman now semua harus ada ceritanya. Gitu ya. Makanya tadi dari awal saya pembukaan dulu, cerita dulu, saya itu alumni BPPP, saya akhirnya kena gitu. Karena semua akan bisa engage, bonding, nyambung, relate ketika misalnya kita mendengar suatu cerita. Gitu ya. Oh, iya nih Coach Satria juga belajar sama waktu itu sebagai peserta juga di Balai Bandung Barat. Udah gitu, mulailah akhirnya ketika sudah belajar bisa mempraktekkan dan bisa berbagi kepada peserta lain gitu ya. Melalui mungkin forum ikhlas seperti ini gitu. Tapi kan ada cerita yang mengantar itu. Tidak ujug-ujug ini sesosok manusia bocil ini gitu ya yang dari tadi mungkin ngelirik ini kayak bocah gitu ya dari tadi yang ngajarin itu tapi memang seperti itu looksnya mungkin ya kelihatannya masih terlihat seperti itu tapi ada cerita yang mengantar sehingga kepercayaan muncul oh iya gitu ya dari mungkin jasa pelayanan seperti apa ada cerita yang kita berikan lalu yang ketiga aduh mohon maaf nih tipe lagi D-nya double tidak gitu ya emang harus ada disebutnya apa gunah di sini tidak ada keunikan produk dibanding kompetitor. Jadi selain daripada cerita, waduh, siap Kak Arif. Selain daripada cerita, produk yang kita berikan itu harus punya keunikan. Ada istilah USP, Unique Selling Proposition, ya, atau Unique Selling Point. Apa sih yang membedakan produk kita dengan kompetitor? Itu. Karena kita berbicara bukan cuma kualitasnya lebih bagus. Kalau tadi Kak Arif misalnya punya usaha jamur, bukan berarti jamurnya lebih lebar, jamurnya lebih tinggi, jamurnya lebih putih, jamurnya lebih bersih. Bukan cuma itu. Tapi apa yang membedakan? Gitu ya. Entah itu dari segi proses produksinya, entah itu dari pengemasannya, atau dari segi cara penjualannya. Gitu ya. Mungkin nanti akan ketemu masalah-masalah seperti itu menjadi penyelesaian untuk tantangan marketing. Next. Hmm. Kita masuk ke chapter 2. Kalau tadi itu mah urusan pertanyaan mah jawabannya masing-masing. Ya, mau itu ditulis, mau itu di dalam hati. Oh iya ya, usaha saya kayaknya kurang unik dan lain sebagainya. Oh iya ya, tantangan-tantangan seperti itu juga relate nih buat saya nih sebagai pelaku usaha atau buat yang mau memulai usaha. Oh, ternyata ada masalah-masalah kayak gitu ya, gitu. Nah, sekarang kita masuk nih ke chapter 2. Kalau misalnya tadi masalahnya sudah ada, rumusan masalah kalau mau berbicara penelitiannya. Nah, ini nih sekarang nih, gimana solusinya? Gimana kira-kira cara penyelesaiannya? Yang namanya solusi tentunya nggak akan berlaku satu untuk semua. Nggak berlaku one for all. Tetapi yang namanya solusi itu nanti kita bisa duplikasi. Gitu ya. Kita bisa belajar dari pengalaman. Itu mungkin hari ini masalah itu, wah saya nggak ada masalah yang tadi coach gitu ya. Mungkin masalahnya berbeda. Tapi suatu saat bisa jadi mungkin masalah itu terjadi pada usaha kita atau bisnis kita. Kita nanti tinggal, oh iya kemarin waktu itu udah belajar nih sama Coach Satria di kelasnya Bandung Barat. Ya gitu. Lalu, oh penerapannya pakailah rumus yang waktu itu dikasih. Pakailah jurus ini. Nah gitu ya. Jadi jurus upgrade marketing digital instannya kita akan berikan di chapter 2. Next. Oke, kita akan mulai dari basic. Ya. Wah, ini Rekanaker mungkin ada yang sudah bikin nih. Kalau misalnya cuma perkara WhatsApp bisnis, tunggu dulu. Kalau misalnya kita belum bikin, oke. Sekarang Rekanaker sudah mulai nih ngelirik. Berarti, oh, kita harus bikin nih WhatsApp bisnis. Dan ini sebetulnya sangat mudah. Pilihannya, Rekanaker mau migrasi dari nomor pribadi menjadi nomor bisnis atau kan kita juga nggak mahal ya kalau cuma modal beli nomor gitu. Tapi ya mungkin resiko nanti harus ngasih pulsa gitu ya. Biar masa aktifnya bertambah. Ya cari aja yang masa aktifnya lama gitu kan ya. Tinggal gitu. Tapi idealnya memang adalah tadi. Kita bedakan nomor pribadi dengan nomor
bisnis. Baik itu tadi bisnisnya produk barang ataupun jasa. Oke, WhatsApp bisnis. Kenapa coach kita mulai dari WhatsApp bisnis? Everybody sekarang menggunakan WhatsApp. Betul apa betul? Ya, gitu. Kalau betul, coba di sini kasih jempolnya dong reaksinya. Atau di sini masih ada yang belum pakai WhatsApp? Saya kira nggak ada ya, gitu. Saya kira tidak ada yang SMS-an kan ya, gitu ya di sini. Kecuali mungkin kalau pakai iMessage-nya iPhone gitu mungkin. Nah, oke, kita lanjut dulu. Jadi WhatsApp ini adalah yang paling sekarang banyak digunakan untuk aplikasi chat. Ya, untuk menggantikan tadi komunikasi secara langsung direct dengan eh, sesama manusia gitu ya, atau buktinya sekarang dengan robot, dengan admin dari sebuah lembaga usaha gitu, semua kita lakukan komunikasinya melalui WhatsApp. Nah, makanya untuk level up yang paling gampang adalah mulai dari WhatsApp bisnis dulu. Kita nggak kompleks, waduh, kita harus punya kantor yang kayak gimana untuk level up marketing, kita harus mencari orang marketing. Mulai dari HP-mu dulu. Gitu. Mulai dari WhatsApp bisnis. Nah, kalau Rekanaker belum punya WhatsApp bisnis, ya, masih menggunakan WhatsApp pribadi untuk usaha, nah, idealnya tadi kita mulai bikin. Kalaupun sudah bikin, baru kita ke step selanjutnya. Gitu ya. Nah, step selanjutnya seperti apa? Jadi WhatsApp bisnis ini adalah sebagai toko kita, toko online. Gitu. Coach kan kita bisa pilih toko yang lain. Iya, itu urusan nanti. Tapi kita mulai dari WhatsApp bisnis dulu. Itu. Apa aja sih yang harus dilakukan? Optimalkan profil. Di sini rekan akar udah lihat. Dari mulai atas itu kita mencantumkan logo. Oh, usaha tuh bisnis tuh harus ada logo. Ya, jangan sampai kita misalnya tidak ada logo. Ya, walaupun logonya cuma nyari yang template di Canva gitu. Boleh, boleh. Gitu. Sebelum kita bakal nge-hire desainer ya untuk bikin logo yang luar biasa gitu. Ya, kalau kita sudah ada budgetnya monggo. Tapi kalau belum, kita bikin aja. Entah itu cuma gambar produk lalu tulisannya, ya, atau gambar animasi kartun gitu, ya. Itu harus punya logo sebagai identitas brand kita, gitu. Jangan jangan ketika misalnya kita sudah bisnis lama gitu, tapi belum ada logo yang mewakili identitas kita. Oke, masukin tuh logonya. Yang kedua, company name, ya. Bisnis kita namanya apa? Gitu. Masukkan tuh, cantumkan. Kalau di WhatsApp bisnis, gunakan aja namanya langsung, ya. Nama produknya. Gitu. Oke, selanjutnya kalau bisa itu verify gitu. Ada checklistnya, tapi memang berbayar ya. Kalau memang dirasa kita belum penting di situ tidak apa-apa ya, karena ini untuk sebagai disebutnya validasi. Apalagi nih kalau misalnya di sini banyak Gen Z yang bergabung ya, gitu saya lihat juga gitu. Itu Gen Z itu sekarang butuh yang namanya validasi. Oh, itu sama, ini juga harus verify, harus valid gitu ya biar nggak kelihatan penipuan dan sebagainya, biar lebih trust gitu. Oke, lalu ada bisnis vertikal atau jenis sektor usahanya. Ya, sektor usaha kita apa, pilih yang tercantum di eh, pilihan gitu. Lalu juga di sini mungkin ada bisnis deskripsi. Berikan deskripsi, ceritakan secara singkat gitu ya. Bisnis Anda seperti apa? Nggak bisa cerita bisnis sendiri, bilang ke GPT, bilang ke Gemini gitu ya. Coba dong bikinin deskripsi dari bisnis saya. Paling nanti jawabannya bisnis-bisnis elu gitu ya. Masa nggak bisa ngedeskripsiin ya? Lu jualan apa? Lu jualan di mana? Gitu ya. Apa yang lu tawarkan? Gitu. Apa keunikan produk lu? Kalau misalnya saya jadi GPT gitu sih. Tapi mungkin GPT tidak sejahat itu rekan-rekan ya. Gitu. Jadi tanya aja. Sekarang mau ada AI gitu ya. AI itu sorry AI. Gitu. Oke, ada AI gitu, bisa dibantu untuk deskripsi-deskripsi seperti itu. Hmm. Lalu di sini alamat bisnisnya, kalau misalnya rekan-rekan membuka secara offline gitu ya, ingin dikunjungi juga bisa mencantumkan alamatnya. Lalu link URL gitu yang bisa dicantumkan, entah itu media sosial lain, ataupun kalau rekan-rekan sudah punya website atau e-commerce gitu ya, ataupun juga tadi online shop di toko oranye, toko hijau, toko merah, kuning, biru gitu ya, terserah, silahkan. Ya.
Jadwalkan. Yang penting profilnya lengkap dan jangan lupa di sini ada fitur katalog. Ya. Katalog itu nanti bisa diisi, bisa di-spill produk-produk Rekanaker, bisa mencantumkan harga, bahkan bisa belanja lewat WhatsApp komunikasi langsung. Gitu. Jadi diisi, diupdate secara berkala, gitu ya. Minimal gitu. Jadi mimiti nyieun WhatsApp bisnis teh eta cenanya gambar nanti. Oh, mohon maaf nih, saya keluar Sundanya nih ya. Gitu. Eh itu aja sih produknya yang ditampilkan gitu. Kita update ya, ada produk terbaru apa gitu, harganya mungkin. Dan untuk fitur kedua yang akan saya bahas di sini selain daripada optimalisasi profil adalah fitur balas cepat. Manfaatkan rekan hacker ya, quick reply gitu ya. Yang ketika baru ada yang ngomong P gitu ya. Oh enggak ya, kalau ada yang beli ya P bukan ya. Bukan. Halo admin itu misalnya atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya di chatnya gitu. Kan langsung ada jawab otomatis. Tring gitu kan ya. Langsung dibalas gitu. Nah, itu tolong dibikin, dimanfaatkan ya. Nanti misalnya apakah ketika ada ngechat apapun nanti ngebales gitu ya. Atau misalnya ada yang nanya nanti kita boleh istilahnya biar balasnya cepat gitu ya. Kita kasih misalnya garis miring apa? Garis miring form misalnya untuk form order gitu ya. Nanti biar kita tidak mengulang lagi dari pertama nama titik dua pesanan titik dua nomor HP alamat nggak gitu. Udah disiapin formnya. Ya tinggal garis miring form apa. Kita pun istilahnya bisa merespon pelanggan dengan cepat. Emang kita suka kalau misalnya chat admin dibalasnya lama? Kan nggak suka ya. Apalagi kalau belanja. Kita bisa aja ngebandingin produk nih, produk A, produk B. Kita chat adminnya, mana yang paling cepat balas, itu yang kita beli. Biasanya gitu ya. Ada pilihan membeli itu seperti itu. Kita pun POV sebagai pengusaha ada ya. Makanya manfaatkan fitur balas cepatnya. Udah, tuh WhatsApp bisnis saja udah bisa dipakai level up bisnis teman-teman rekanaker semua. Oke, ini ada perdebatan Gen Z dan Gen D, apalagi nih Gen D. Oke, next. Oke, untuk jurus selanjutnya, ini tak lain dan tidak bukan adalah konten, ya. Konten is the king, Kanakar, ya. Konten adalah kunci, konten adalah raja, konten adalah segalanya sekarang. Karena yang namanya bicara digital, ya isinya adalah konten itu. Baik itu tadi berupa gambar, baik itu berupa tulisan, baik itu berupa suara atau perpaduan gambar dan suara yakni video. Semua itu isinya adalah konten. Nah, tapi kalau kita berbicara marketing, itu bukan cuma jualan produk. Marketing dan sales itu sebetulnya setahu saya itu hal yang berbeda, gitu. Sehingga ketika kita berbicara peningkatan marketing, kita tidak fokus terhadap pembuatan konten yang menjual produk, gitu. Itu adalah konten sales. Apakah harus bikin? Harus. Tapi kalau kita berbicara bikin konten gitu ya, ngonten lah mungkin ya bahasanya ya gitu. Kalau kita bicara konten tuh bukan cuma urusan jualan. Walaupun kita berbicara adalah konten bisnis, konten produk ya gitu. Sekarang BPP Bandung Barat ya gitu. Bukan menjual sebetulnya istilahnya, mempromosikan pelatihan karena pelatihannya gratis ya, didanai oleh negara itu. Tapi dalam membuat promosi kontennya itu ya, untuk mempromosikan pelatihan itu banyak juga cuplikan-cuplikan kegiatan yang lainnya. Makanya admin BPP Bandung Barat keren banget ya. Itu sudah menerapkan hal-hal seperti itu. Nah, ini rekan naker nih coba nih kalau udah jelas-jelas jualan gitu. Tapi apakah konten yang kita buat itu memang terus aja nawarin produk, terus aja jualan gitu ya. Sedangkan kita tahu yang namanya orang berselancar di dunia maya apalagi media sosial itu nyari hiburan gitu ya. Makanya harus ada entertainnya gitu. Apa sih ide-idenya, Coach, yang bisa kita lakukan kalau bukan cuma jualan? Oke, jurus yang pertama, ide yang pertama untuk pembuatan konten. Berikan cerita di balik layar. Behind the scene, gitu ya.
Sesuatu yang terjadi di belakang produksi. Entah itu ketika kita memproduksi, entah itu ketika kita misalnya ada brainstorming dengan pegawai, entah itu ketika ada meeting, ya. Entah itu ketika semua proses yang kita lakukan sebelum produk itu jadi ataupun produk itu ketika kita berikan. Kalau misalnya urusannya jasa, ketika kita berikan jasa itu kepada pelanggan, gimana sih ceritanya? Ya, tadi kan kita ada poin cerita. Bukan cuma cerita produk, tapi cerita di balik layar. Bahkan ini menjadi salah satu tren konten di tahun 2025 yang disebut EGC. Nah, ini sengaja nih saya nggak tulis di materi nih biar rekan-rekan yang menyimak harus menulis sendiri. Ya, EGC atau Employee Generated Content. Ya, Employee Generated Content ini dia sifatnya adalah pembuatan konten yang memang dilakukan oleh pegawai tapi secara natural. Entah itu mungkin ketika kesehariannya di kantor, entah itu dia lucu-lucuan dengan pegawai lainnya, gitu. Bukan cuma SE dia jualan produknya, gitu. Atau bahkan si ownernya, si levelnya, gitu ya. Si ownernya ini dia ada yang jadi kasir nih kalau misalnya rekan nakar ada yang ngeh ya, ada si ownernya jadi kasirnya gitu ya, ngelayani langsung gitu. Emang owner tiap hari kayak gitu lo ngapain punya pegawai kalau owner misalnya tiap hari di kasir ya. Tapi is a content, semua adalah rekayasa, semua adalah settingan gitu, dan itu juga bisa kita lakukan ya. Karena nih emangnya sekarang masih sampai masak sendiri? Mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi kalau memang sudah punya pegawai, kan kita bisa memperkerjakan pegawai. Tapi kalau untuk kebutuhan konten, wah ini kelihatan nih. Ya, misalnya, oh ini masakannya langsung dibuat kanan ini gitu. Ini makanannya, ya kuenya tadi langsung dibuat kanan nih. Ya padahal ketika sehari-harinya kan nggak gitu, gitu ya. Kan kita sebagai owner atau si level gitu. Nah cuma semua ini sekarang bisa menjadi sebuah tren konten yang dibikin. Jadi nggak fokus terhadap jualannya aja, tapi apa yang terjadi di dapur, apa yang terjadi di belakang layar, kita sampaikan melalui konten. Hmm. Yang kedua, libatkan pelanggan. Ini bukan hanya tentang testimoni dan review, ya. Tapi melibatkan pelanggan ini lebih deep, lebih mendalam, gitu. Entah itu mungkin ketika kita ajak pelanggan untuk ikut juga ke ruang produksi tadi, gitu ya. Ataupun juga kita masuk ke kehidupan pelanggan, gitu. Apa sih yang kita bisa bantu produk kita itu lebih dari mereka? Entah itu nanti arahnya mau sebagai sebuah santunan ke atasnya gitu ya, atau menjadikan pelanggan sebagai ambasador kah gitu ya. Dan itu semua hari ini juga banyak dibuat settingan rekan-rekan. Coba deh kalau sekarang perhatiin ya, ada reviewer-reviewer tempat, kafe atau rumah makan, itu padahal kalau kita lihat profilnya followersnya sedikit loh. Nggak sampai puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu. Mungkin hanya ribuan gitu ya. Tapi dia kok berani yang review tempat. Terus kenapa tempat itu kayak banyak banget yang nge-reviewnya. Apalagi kalau rekan nakar buka TikTok sekarang diskon melalui klik lokasi. Ya. Nah, ini sebetulnya tren lagi baru nih. Melibatkan pelanggan dalam artian mereka sebetulnya bisa jadi adalah influencer yang dibayar juga. Tapi kalau kita berbicara influencer, mungkin bayangan kita, wah, kayaknya udah yang followersnya jutaan deh, gitu. Tapi kan ini mah bukan influencer, itu yang memang sengaja disetting, ya. Itu ada masif yang dibuat. Jadi bukan cuma penggunaan influencer yang sifatnya influencer besar, tapi juga influencer-influencer kecil, yang mikro, yang nano bahkan, ya, yang kategorinya itu berdasar jumlah followers, gitu. Nah, melibatkan pelanggan ini adalah ketika kita ngelihat, ih tempatnya rame ya, ih banyak yang nge-review, trafficnya bagus. Itulah yang mungkin kadang-kadang ya itu itu adalah sebuah settingan. Tapi ya balik lagi ya, namanya juga dunia maya gitu. Tidak ada mungkin yang 100% nyata. Semua bisa direkayasa gitu ya. Nah, itu mungkin tadi TikTok Go kata kreator pemula. Wah, ini mah kayaknya bukan pemula nih ya gitu. TikTok Go ya gitu. Jadi afiliat-afiliat ataupun juga tadi fitur-fitur seperti media sosial tadi sudah mulai lebih mengena gitu. Jadi nggak kayak wah ini mah bayaran gitu. Kita ngelihatnya seperti natural. Gitu ya. Itulah makanya tadi ada melibatkan pelanggan. Nggak cuma pelanggan yang bilang ini makanannya bagus loh. Ya gitu kayak nge-endorse gitu. Tapi memang kita seperti melibatkan bahwa itu natural aja pelanggan yang memang
mereview tempat kita, mereview produk kita gitu ya, ngasih testimoni gitu ya. Tapi memang bukan seperti kita mewawancara gitu. Nah, itu yang mungkin menjadi tren konten yang kedua ya, ide yang bisa rekan-rekan buat. Dan yang ketiga, bukan cuma viral tapi juga menjual. Kalau kita fokus sama viral doang, belum tentu loh produk yang viral, tempat yang viral itu bisa jualan. Oh, kita mah pelaku bisnis mah nggak mikirin berapa like sebetulnya. Mikirin itu berapa penghasilan, berapa omset, berapa cuan, kan gitu ya. Itu cuan, cuan, cuan itu yang jadi fokus kita. Adapun tadi hal-hal viral, marketing sebagainya itu adalah tools, metode, cara. Tapi yang jadi fokus kita adalah jualan. Makanya kita bukan cuma fokus terhadap yang viralnya, ya, gitu. Tapi kita juga fokus bahwa ada yang harus bisa di-generate jadi duit, gitu. Ada yang bisa jadi income, ya, gitu. Nah, itulah yang perlu jadi ide. Itu makanya kita nggak fokus tuh terhadap kontennya harus viral. Enggak, kontennya harus bikin produk kita laku, harus bikin jasa kita rame. Jawabnya. Gitu, mungkin ya rekan-rekan ya. Ya, itu jadi motivasi mungkin ketika rekan-rekan membuat ide konten gitu. Tetap walaupun istilahnya marketing bukan cuma jualan produk, tapi yang akan mengantar terhadap penjualan. Ya, entah itu barang ataupun jasa. Oke, next. Oke. Admin mohon maaf mungkin soundnya belum share ya. Boleh dicek dulu. Nah, ini mungkin ada salah satu rumus hook yang nanti rekan-rekan bisa pergunakan. Nyontek hook viral para kreator. Kalau mau X, ngapain Y? Lo kalau mau foto-foto, ngapain beli kamera mahal? Jangan harap X kalau Y. Lu jangan harap ada orang yang mau kasihanin lu kalau lu aja nggak kasihan sama diri lu sendiri. Nggak ada yang peduli X, Y, Z. Gak ada yang peduli lu bangun jam 5 pagi, gak ada yang peduli lu baca buku, gak ada yang peduli lu kerja keras. Jangan pernah X kalau Y. Jangan pernah jadi teman buat anak kita. Ini adalah aturan nomor 1. Inilah alasan kenapa X daripada Y. Inilah alasan kenapa orang yang nilainya jelek akan lebih sukses daripada orang yang nilainya bagus. Kalau mau bikin hook, jangan lu liatin doang. Lu save. Oke, rekan-rekan. Pembahasan kalau untuk gimana cara bikin konten dan lain sebagainya itu harus ada kelas yang khusus, kelas konten kreator. Tapi mungkin sekilas ya, sebagai bekal nanti untuk praktek, jangan lupa namanya konten itu dimulai dengan hook. Entah itu 3 detik, 5 detik pertama. Pokoknya bagian awal daripada konten yang akan menentukan audiens atau penonton itu nonton atau tidak. Rumusnya tadi, jangan ini kalau ini. Ya, kita bisa buat semua tentang produk kita gitu. Sehingga nanti ada engage nih. Ya, ada interaksi. Oh, buat teman-teman yang main di FB Pro, salam interaksi gitu. Pasti tahu nih. Nah, ini kan yang kita perlukan gitu. Interaksi, ya, engage. Konten kita nggak usah viral, tapi orang minimal, oh ya, tahu nih ada produknya Kanani gitu ya. Tahu nih ada produknya rekan-rekan gitu. Yang nanti bisa orang itu melihat, melanjutkan, dan harapannya bisa beli. Yang penting adalah kuncinya rekan-rekan harus bisa membuat hook gitu. Untuk viral mungkin itu harus rame dan lain sebagainya. Tapi minimal orang itu berinteraksi dengan produk rekan-rekan. Ya, karena itu nanti urusan generate sellingnya gitu. Kita bukan viralnya tapi menjualnya yang jadi kunci. Makanya bisa dimulai dari hook gitu. Oke, next. Kita masuk ke chapter 3 rekan-rekan. Roadmap 7 hari makin cuan. Nah, tadi kita sudah belajar apa masalahnya, analisis apa masalahnya, lalu kita akan tadi mempraktekkan jurus-jurusnya, dan sekarang kita akan buat nih timelinenya. Gak perlu waktu lama rekan-rekan. Ya, kita disiplinkan 7 hari ini, gitu. Kalau rekan-rekan mulai melaksanakan apa yang jadi PR 7 hari ke depan, ya,
Rekan-rekan setelah mengikuti kelas ini, insya Allah nanti akan ada cuan yang meningkat. Coach, bisa ngejamin gitu garansi? Oh, rekan-rekan bukan sebagai klien saya di bidang itu kan ya. Saya tidak menjamin rekan-rekan akan nambah cuannya sekian juta, sekian miliar bahkan. Tapi saya menjamin caranya lebih baik. Oke, next. Hari pertama sampai kedua, lakukan kembali analisa bisnis. Rekan Ackerman, takutnya udah nyaman autopilot jalan aja gitu, operasional gitu. Nggak berkaca, nggak introspeksi. Atau bahasa Arabnya muhasabah. Oh, Masya Allah. Gitu. Dong analisis dulu bisnis rekan Aker nih. Ini sehat atau tidak? Gitu ya. Entah segi dari model bisnisnya. Mungkin rekan-rekan ada yang pernah belajar pembuatan bisnis model Canvas. Coba dibaca lagi, dikaji lagi, disesuaikan lagi dengan yang aktual. Gitu. Toolsnya bisa banyak, matriksnya bisa banyak. Tapi intinya adalah coba analisa lagi. Bisnis saya gimana nih arahnya nih? Itu ya. Terus produknya mungkin cocok atau enggak. Kalau buka resto ini menunya mungkin dievaluasi lagi. Mana menu yang istilahnya kita hapus, mana yang menu kita perlu inovasikan. Kan itu semua by data. Nah ini jangan-jangan juga rekan-rekan mulai bisnis, mulai usaha, tapi datanya acak-acakan. Ya, oh ini ya mungkin juga kenapa yang nama pelaku usaha itu tidak mudah. Walaupun kayak, oh, kalau mau kaya jadi pengusaha, iya. Tapi juga langkahnya tidak mudah untuk memulai bisnis. Perlu analisa. Ya, hari ini walaupun rekan-rekan istilahnya bukan yang merencanakan, ya kalau mungkin yang sudah merencanakan, itu bisa nanti matrik analisa. Tapi yang aktual aja yang udah berjalan, coba deh analisis lagi. Termasuk laporan keuangannya. Ya, apakah masih bercampur dengan keuangan pribadi? Ya, dengan dapur pribadi gitu. Walaupun istilahnya usahanya masak, itu ya masakan, tapi ya juga jangan dengan dapur pribadi, bahan-bahannya jangan dicampur gitu. Ya, dan hal lainnya itu. Pokoknya udah masalah laporan keuangan dan analisa bisnis ini coba selesaikan di hari pertama dan kedua. Ya, introspeksi lagi. Karena biar kita tahu yang namanya peningkatan, entah itu cuan ataupun aset, gitu ya. Peningkatan omset gitu. Nah, itu kan kita harus tahu titik kita sedang berada di mana, besok kita di mana, besoknya lagi di mana. Kalau naik berarti meningkat, kalau turun berarti menurun. Tapi kalau kita nggak tahu titik kita di mana, mana tahu kita ningkat atau nurun. Gitu ya. Sekarang kita lihat dulu nih hari pertama kedua. Nih saya kasih waktu ya. Para pengusaha, rekan aker semua untuk cek analisa bisnisnya. Oke. Penjualan kita di bulan ini, misalnya bulan terakhir Juni berapa? Gitu ya. Aset yang kita miliki berapa? Arah bisnis kita udah sampai kemana? Kemitraan dan lain sebagainya ya. Itu coba analisa bisnis di hari pertama dan kedua. Next. Hari ketiga sampai kelima, nih, 3 hari ini. Karena kita berbicara fokus di level up marketing, optimalkan aset digital. Oke, kita udah punya toko online apa aja? Entah itu tadi toko oranye, toko hijau, itu ya. Nah, coba nih, kita optimalkan. Yang namanya ngurusan optimal, rekan-rekan, baik itu toko online, media sosial, kita ada apa? Instagram, TikTok, Facebook, Twitter atau X, ya, gitu. Ide konten, ya. Yang namanya pengoptimalan itu bukan berarti tidak ada, rekan-rekan. Kadang-kadang pengoptimalan tuh adalah kita melakukan efisiensi efektivitas. Ini kita punya toko online banyak, tapi kagak keurus. Barang yang udah habis nggak ketutup stoknya, nggak diupdate katalognya. Ngapain kalau gitu tokonya buka? Ibarat ketika orang masuk ternyata kosong nggak ada penjaganya. Gitu. Ya syukur kalau memang tokonya online nggak bisa tuh orang nyomot gitu ya. Jadi ngejarah gitu, mengutil. Kalau misalnya toko offline kan bahaya tuh kalau nggak ada pegawainya. Logikanya kayak gitu rekan aker. Ya. Jadi toko online apa yang mau kita aktivasi yang kita optimalkan? Gak apa-apa kok kita cuma pilih satu atau bahkan dua mungkin gitu ya. Tapi memang kita fokus, bisa kita handle. Kalau memang ternyata keterbatasan kita
Coach, udah capek ngurus operasional, masaknya udah capek itu ya. Kalau fashion ngejahitnya udah capek, udah harus jualan, udah harus jaga toko online. Pegawai belum bisa bayar kita, ya, belum bisa hire gitu. Ya udah, optimalkan apa yang bisa, yang penting ada. Walaupun cuma satu gitu. Entah itu tadi toko online, media sosial. Coach, saya mau aktif di Instagram doang, boleh. Walaupun sekarang yang rame TikTok, nggak apa-apa. Tapi itu yang bisa kita handle. Ya, karena kuncinya di situ. Walaupun media sosial ada trennya, ada kalanya tren Instagram, ada kalanya tren TikTok atau audiensnya yang beda. Nah, tinggal kita analisa aja. Karena kan tadi udah analisis bisnis, ya. Dari analisa bisnis kan muncul nih. Oh, pegawai, pelanggan kita banyaknya dari media sosial mana nih? Atau dari generasi apa? Tadi kan ada Gen Z, Gen D, milenial, kolonial dan sebagainya gitu ya. Nah, apa nih? Itu em, yang jadi favoritnya mereka gitu. Sesuai dengan produk kita kah? Pasar kita ada di mana? Ya, sesuaikan aja itu. Fokus aja bikin konten di situ. Mau yang lain tinggal duplikasi ke, atau yang lain nggak aktif tutup sekalian nggak apa-apa. Ya, tapi itu bisa kita optimalkan. Gitu. Termasuk di hari ketiga sampai kelima ini ide konten. Tadi udah saya kasih 3 ide. Ya, coba tuh terjemahkan. Gampang tadi balik lagi. Sekarang tanya aja kayak, "Hai, ide konten di balik layar untuk usaha saya, usahanya apa? Usahanya misalnya tadi bidang pertanian. Misalnya saya pertanian di sini adalah penjualan jamur gitu ya. Jelasin tuh. Rinciin, baru bikinin ide konten ya, tentang produksi kah, misalnya tentang proses penanaman kah, tentang dari hulu ke hilirnya seperti apakah, tentang suka dukanya menjadi petani jamur kah? Itu mungkin Kak Arif bisa bagikan. Ya. Makanya nanti ide konten seperti ini coba itu kita gali. Sehingga nanti kita tuh tidak terbebani dengan pembuatan konten. Aduh, udah tadi balik lagi. Harus produksi, marketing, jualan, harus juga ngonten gitu. Tapi nanti kita akan natural, ya. Karena ternyata ide-ide konten itu tidak menyulitkan kita karena itu adalah by proses produksi kita itu semua bisa jadi konten. Yang penting kita menyempatkan. Gitu. Kita sebetulnya punya waktu Rekanaker. Entah itu hanya 30 menit saja dalam 24 jam sehari semalam kita, tapi ya itu gunakan. Ya, itu untuk optimalisasi aset digital. Karena itu semua juga aset termasuk akun-akun rekan-rekan ya. Akun email poho deui coach nyeun toko online ieu itunya nyeun medsos ieu ganti deui nah hilap password gitu. Ah. Ini mohon maaf nih ya, yang dari teman-teman rekan-rekan yang dari luar Sunda nih, lupa password gitu ya, lupa akun itu kan sering terjadi. Catet gitu ya, simpen nih memang simpen nih aman. Wah, banyak metodenya ya, berangkas-berangkasnya. Ya. Kalau perlu di tembok kamar, tembok rumah, tempel tuh akun ya, itu biar kalau misalnya lupa gampang, tinggal datang ke kamar gitu. Oke, lakukan itu ya sampai hari kelima. Next. Oke, hari keenam sampai 7. Lakukan budgeting marketing. Tadi ada Kak Arif kalau nggak salah yang bilang, Coach, kalau nggak pakai ads sekarang susah. Iya, mereka juga berbisnis, rekan-rekan ya. Media sosial, ya, e-commerce, online shop, mereka juga berbisnis, mereka juga jualan. Apa yang mereka jual tadi? Jasa periklanan gitu ya. Yang kita orang bikin itu kan gratis. Yang kita bayar apa? Iklan. Nah, memang itu harus kita budgetkan, rekan-rekan. Mau tidak mau. Coach, saya belum punya budgetnya. Iya, nggak apa-apa. Tapi istilahnya kita sudah planning kan. Apakah memang harus berupa periklanan saja? Tidak. Ada yang offline-nya. Coach, kita mah baru bisa ngeprint brosur, udah gitu di fotokopi warnanya hitam putih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau memang rekan naker baru bisa di level itu. Ya. Tapi kan tadi kalau bikin konten kan notabene-nya gratis tadi ya. Kita kan sebetulnya bisa. Itu untuk bagikan itu. Cuma kita harus budgeting marketing. Kalau nggak di budgeting, bukan cuma nggak ada, kalaupun ada boncos. Kan gitu ya. Oh itu tuh marketing tuh sering dibilang gitu. Kok saya mah mau itu ber-ads, mau itu marketing sering boncos. Nah itu kan persepsi yang salah. Itu mungkin kalau nggak di budgeting, nggak disesuaikan dengan omset, ya, nggak disesuaikan dengan alokasi. Karena yang namanya marketing, ini sering saya sampaikan, itu sering disebut bakar duit.
Betul nggak? Setuju nggak nih? Marketing biasa disebut bakar duit. Tapi yang harus kita ubah mindsetnya adalah marketing adalah bahan bakar. Yang namanya bahan bakar, bensin, ya dibakar oleh mesin. Tapi kan biar mesinnya jalan. Betul nggak? Ya, bukan bakar duit, tapi bahan bakar. Ya, sehingga nanti kita sesuaikan bahan bakar itu untuk menggerakkan mesin. Jangan sampai olinya atau bensinnya tadi bocor, gitu ya. Ya mana ada mau ngebakar apa gitu, uang udah cucuran di jalan. Makanya itu nanti harus kita budgeting, ya. Disiplin terhadap budget itu juga kita targetkan peningkatannya sehingga nanti marketingnya ini bukan menjadi kendala dan beban buat kita gitu. Karena kan ini level up bisnis. Ini kita berbicara bukan bikin bisnis tapi level up bisnis. Makanya banyak yang tadi masalah itu adalah marketingnya tidak terbudget dengan baik. Tapi kalau rekan-rekan di hari ke-6 dan ke-7 nanti mulai perhitungkan. Dari tadi penghasilan dan lain sebagainya sudah dapat nih, berapa dapat budgeting? Oke. Coach, kalau misalnya kegiatan seperti ini kan termasuk istilahnya budgeting marketing juga. Iya, karena rekan-rekan belajar untuk marketing. Tapi kan ini luar biasa. BPP Bandung Barat ngasih ini gratis. Ya, yang mungkin rekan-rekan adalah alokasikan adalah waktu di sini dan kuota ya gitu. Nah, cuma kalau rekan-rekan mau peningkatan lagi, belajar lagi banyak hal, mau itu beli buku, mau itu beli kelas dan lain sebagainya, itu bisa. Tinggal budgetkan saja. Yang penting adalah peningkatan kualitas marketing kita itu semua hasil daripada perhitungan juga, nggak asal kayak, wah ini kayaknya nih harus harus ngiklan nih, gitu. Oh, main iklan aja gitu. Ternyata nggak optimal, nggak efektif. Gitu ya. Tapi juga jangan nggak beriklan, jangan nggak marketing. Ya, itu karena memang kita namanya bisnis persaingannya luar biasa. Betul ya rekan-rekan ya? Oh, apalagi yang sudah pengalaman bertahun-tahun, sudah jatuh bangun, gitu ya, kompetitor gitu. Oh, sekarang persaingannya luar biasa. Bukan cuma dunia nyata, juga dunia maya. Kalau mungkin dulu gitu ya, dunia nyata iya, dunia gaib iya, gitu ya. Persaingan bisnis tuh. Kalau sekarang juga dengan dunia maya. Makanya itu semua kita harus budgetkan. Oke, next slide. Nah, sekarang kita akan tutup. Ini karena mungkin tadi saya juga lihat ada Gen Z pasti tahu nih dengan motivator kita semua, ya. Motivator kita semua ya, Kak Gem gitu. Kak Gem bilang apa nih Kak Gem? Kata-kata hari ini gitu Kak Gem. Gitu. Kata-kata hari ini dari Kak Gem, lebih baik mengejar uang karena sudah pasti akan kaya daripada mengejar dia cuma dapat sedihnya aja. Paham gitu. Ini sorry ya, gitu. Ini mungkin agak curhat sedikit Pak Fajar gitu. Oke. Tapi ini intinya rekan-rekan. Eh, Intinya adalah kita belajar hari ini tentunya yang kita kejar adalah uang gitu. Cuan tadi. Salah nggak kos ngejar itu? Nggak salah. Ya, betul. Yang salah itu adalah metodenya kalau pakai yang jelek. Yang salah itu nanti ketika udah dapat uang dipakainya kayak gimana gitu. Tapi kalau tujuannya uang salah nggak? Enggak, namanya juga bisnis, namanya juga usaha gitu. Nah makanya apa saja yang tadi kita cari, apa yang saja kita kejar itu. Prosesnya kita perbaiki, caranya kita perbaiki, niatnya, oh bahkan dari hatinya kita perbaiki. Gitu ya, sehingga nanti ketika uangnya, cuannya sudah dapat pun akan kita pergunakan dengan manfaat kembali gitu. Karena tentunya untuk kehidupan kita dan agar kita bermanfaat untuk orang-orang yang kita cintai. Oke, next slide. Kalau rekan-rekan pengen lanjut sharing dengan saya tadi ada di media sosial dimanapun itu di @satriaandika_id. Kalau rekan-rekan juga tadi sudah ada yang bikin story katanya ya udah ada foto-foto dari sambil video tadi. Boleh dong nanti share tag Instagram saya, tag media sosial saya, tag juga mention juga BP Bandung Barat gitu ya. Buat rekan-rekan harus tunjukkan bahwa rekan-rekan sekarang lagi level up di kelasnya BP Bandung Barat. Oke, next slide. Dan juga kalau rekan-rekan mau ikut pelatihan lainnya, jangan lupa cek pantengin terus BPP Bandung Barat. Kalau misalnya rekan-rekan tadi ada yang belum nih ikut ada pelatihan apa aja sih? Kepoin dong Instagramnya BPP Bandung Barat, cek ada pelatihan apa aja. Kalau memang dirasa keterbatasan waktu untuk mengikuti pelatihan seperti PBK gitu ya, ataupun hari ini ada PBL rekan-rekan. Buat para pencari kerja, ini keren banget karena ada on job training ya, ada di on industry
gitu. Ada istilah pelatihan pelaksanaan kegiatannya itu bukan cuma kegiatan di ruang kelas, tapi juga di lapangan, di tempat industrinya langsung. Nah, itu juga mungkin kegiatan-kegiatan pelatihan yang bisa rekan-rekan ikuti, ataupun juga kelas-kelas seperti ini yang mungkin menyesuaikan dengan kesibukan para pelaku usaha dan lainnya, bisa pantengin terus di BPP Bandung Barat. Oke, next slide. Kita masuk ke chapter 4, yakni Q&A session, dan saya serahkan kembali ke Kak Nisa. Oke, terima kasih Coach. Ini kalau misalkan Gen Z bilang itu materinya daging banget ya Kak, gitu ya. Eh, nah, ini kita ada beberapa pertanyaan, ayo teman-teman yang masih ada di benaknya, pertanyaannya belum diketik di kolom chat, boleh diketik sekarang ya. Nah, kita mulai dari Kak Nur ya, rasio budgeting buat marketing biar gak boncos berapa persen ya Coach? Oke, kita mulai dari kolom chat dulu ya. Nah, tadi mungkin kalau yang mau tuh silahkan boleh antrian dulu di raise hand-nya. Di Kanisa kasih giliran. Oke, budgeting untuk marketing itu tidak ada presentase pasti. Semua adalah hasil daripada analisa keuangan masing-masing. Yang namanya dapur keuangan mah, wah, apalagi. Itu mah bukan cerita yang umum, gitu ya. Tapi persentasenya harus kita sesuaikan dengan target revenue, ya, target peningkatan omset, gitu, yang kita harapkan. Kalau dirasa budgeting marketing kita itu dari 10%, ternyata peningkatan omsetnya, gitu. Di situ hitungan persennya tidak masuk menutupi, ya. Karena kan marketing juga adalah modal. Dalam tanda kutip capital yang harus balik modal. Ya. Dan urusan marketing itu istilahnya juga sebuah perhitungan yang bisa jadi bukan langsung kita dapatkan melalui sales. Oke. Jadi kita tuh sudah mengalokasikan nih keuntungannya, kita udah dapat. Ya. Nah, kalau kita sisihin buat market bukan cuma nanti bisa di-generate menjadi sales. Kalau yang mau kita generate jadi sales, berarti itu yang harus tadi tertutup modal langsung. Kalau yang mau kita dalam tanda kutip marketing, yang cuma memamerkan usaha kita, yang cuma biar orang tahu, itu bisa aja memang kita niatnya tanpa ada penjualan langsung. Gitu. Nah, sehingga persentasenya coba dibuat berbeda. Nanti antara marketing yang pengen tadi kita membangun branding dengan marketing yang tadi istilahnya langsung ke sales. Contoh marketing contoh budgeting yang langsung ke sales apa? Afiliasi. Kan itu sifatnya komisi ya. Oke, rekan naker sekarang di sini banyaknya sebagai affiliate. Berarti itu dari posisi POV affiliate. Tapi kalau dari POV pengusaha, berarti kan harus sudah ada komisi tuh untuk affiliate. Berarti entah itu tadi potongan daripada keuntungan kita nanti akan diberikan kepada afiliator atau istilahnya kita sudah mengalokasikan dari misalnya keuntungan kita jadi berapa gitu ya, untuk affiliate berapa. Intinya kan seperti itu. Berarti itu adalah budgeting yang sudah disiapkan untuk direct sales gitu bentuknya. Nah, cuma kalau tadi berbicara kepada periklanan gitu ya. Nah, ini juga kita harus sesuaikan nih. Oke, kita nanti perhitungkan. Dari misalnya ketika kita 1 bulan ini beriklan, dari budgeting persentasenya misalnya dari 10% omset misalnya. Nih ya, gitu. Dari 10% omset gitu. Nah, apakah nanti ketika revenue-nya ini kita lakukan di bulan selanjutnya akan tertutup? Gitu. Ternyata pas ketika perhitungkan omsetnya tidak naik, gitu ya. Sedangkan ternyata budgeting 10% ini terlalu besar. Berarti kita coba turunin aja atau kan misalnya naikin. Nah, urusan bisnis itu kan kadang-kadang gitu ya. Bukan gambling dalam tanda kutip perjudian, bahaya kalau gitu. Tapi memang urusan insting gitu. Ada sisi itunya juga. Membaca momentum gitu ya. Sehingga apakah nanti kita nyimpen untuk marketingnya sekian persen berapa gitu, apakah akan berlaku atau tidak, ataukah ternyata kita perlu ganti strategi marketingnya, apakah kita mau diferensiasi kah yang nanti offline-nya misalnya 5%, online-nya 5%,
gitu. Itu ada urusan bagian strategi aja. Yang penting urusan marketing ini harus sesuai dengan keamanan keuangan perusahaan kita. Coach namanya juga ngerintis, saya akan suntik dana dulu untuk marketing dari coach pribadi. Boleh? Mangga, silakan. Tapi resiko ditanggung masing-masing, gitu ya. Oh ini nanti nyalahin Coach Satria gitu. Ini gara-gara Coach Satria, saya urusan dapur saya jadi ini gara-gara ngiklan gitu. Enggak gitu. Saya juga nggak mau disalahin gitu. Cuma masalah persentase, sekali lagi, kita harus jeli, teliti, dan bijaksana dalam penggunaan budget marketing. Memang itu harapannya adalah untuk peningkatan usaha, peningkatan omset, dan pendapatan, ningkatin cuan juga. Tapi harus diingat bahwa semua perlu perhitungan gitu, dan berapa persentase perhitungannya adalah tergantung strategi yang nanti rekan akan gunakan gitu ya. Dan kalau memang kok ini mah gimana, saya memang nggak ngerti banget, ya kan harus dibuka berarti laporan keuangannya, masa dibuka di kelas seperti ini ya kan saya gitu. Urusan dapur mah nggak boleh, makanya itu nanti perlu konsultasi gitu, bersaran presentasenya yang bisa dilakukan gitu. Termasuk juga tadi yang saya lakukan itu adalah di jasa konsultasi seperti ini Kanisa ya gitu, untuk nanti rekan-rekan yang pengen dapat insight ini dari persentase laporan keuangan saya seperti ini, berapa persentasenya, baru nanti akan kelihatan gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada pagu pasti gitu, ada yang istilahnya bisa berpersen-persen gitu ya. Atau tadi karena memang ada bantuan suntik dana marketing dulu, wah bakar duit istilahnya kan ya, gitu. Ngasih diskon, ngasih apa gitu. Yang penting penjualannya tinggi gitu. Tapi kan itu ya resiko ditanggung masing-masing. Oke, Gitu. itu berarti ada trial dan error sendiri dari pelaku usaha ya, Kang ya. Kalau misalkan Betul. tadi teman-teman butuh secara eh, coaching one and one gitu, boleh sama Kang Satria ya, Kang Satria biar lebih dibedah lagi budgetingnya boleh juga. Nah, tadi itu ada yang udah raise hand ya, Mm-mm. tapi KYKK AISBY YKKSBY. area-area Surabaya iki Bapak. Monggo. Atau ini ada Halo. pertanyaan di chat lagi nih. Ini Kak Tria Nugraha. Ya, jika kita mau bermitra ke produk F&B, apa aja sekiranya Hmm. dari resiko tersebut? Ini kalau nggak salah Kak Tria juga tadi afiliatnya ya. Atau yang bermitra di sini bermaksudnya seperti apa gitu. Nanti boleh coba dijawab lagi biar konteksnya sesuai. Tapi kalau memang tadi urusan kemitraan ini, apakah itu jadi endorse ataukah misalnya di sini kita menjadi brand ambassador gitu, berarti kan itu jangkanya lebih panjang ya. Kalau endorse mungkin hanya pembuatan konten satu dua selesai gitu. Nah, dari segi kemitraannya nanti apa yang akan dibangun gitu. Atau juga di sini FMB itu mungkin di sana kita, saya juga melakukan nih Kanisa misalnya ya, ada kafe gitu ya, saya nanti ngisi di sana, entah itu mungkin sebagai pengisi talk show gitu ya, atau juga misalnya host kalau memang misalnya ada kegiatan talk show ataupun juga nge-MC dari segi event-event gitu di kafe tersebut gitu. Nah itu mungkin kemitraan yang ketika kita meramaikan tempat acara atau jadi konten kreatornya gitu ya, affiliate konten kreatornya dapat komisi. Nah, berarti kemitraan dengan FNB ataupun juga pada umumnya sebetulnya banyak nanti kemitraan yang akan dibangun seperti apa. Dan nanti istilahnya dari segi resiko gitu ya, ataupun juga keuntungan, hak dan kewajiban gitu, ataupun juga plus minusnya resiko yang akan ditanggung seperti apa, dan juga hak yang akan diterima nanti seperti apa, itu nanti menyesuaikan dengan kemitraannya gitu. Ada mungkin yang kemitraannya resikonya itu kita harus nyari pelanggan karena kita misalnya bikin event di sana dan juga mungkin kita nanti dibayar di sana. Oke, kamu misalnya kalau mau mengisi seminar di sini, tapi kamu bisa ngedatangin berapa orang gitu. Oke, misalnya kita bisa siap ngedatangin 50 orang, ya itu berarti resiko yang harus kita tanggung kan untuk mengumpulkan massa gitu. Strateginya berarti kan dikembalikan kepada masing-masing. Ada juga misalnya yang kemitraannya itu entah itu kita misalnya tadi bikin konten gitu ya. Nah, oke, kalau kamu mau dibayar, gitu ya, berarti kamu harus dapat nih, misalnya sekian like, sekian ratus like, atau bahkan ribuan, gitu. Tapi kalau misalnya kita juga bikin konten atau bikin event tadi, gitu ya, kita nggak minta dibayar, tapi sedatangnya aja. Berarti kan risikonya diturunin nih. Tapi ya high risk, high return. Gitu kan istilahnya. Kalau risknya juga diturunin, mungkin return kita juga diturunin.
Kita nggak usah dibayar nggak apa-apa, tapi sedatangnya aja ya peserta. Kita ikut meramaikan, tapi kita minta tempat gratis ya, sama mungkin boleh kopinya gratis juga gitu buat kita. Itu bisa aja. Jadi semua kemitraan, semua kerjasama adalah tergantung kesepakatan. Ya, yang penting kedua pihak sama-sama tahu resiko yang diambil, sama-sama tahu keuntungan yang akan didapatkan. Gitu. Jadi urusannya adalah setiap kemitraan itu, baik itu untuk F&B khususnya, resikonya adalah tergantung dari kesepakatan apa yang dibuat dan kita akan ada di peran yang mana gitu sebagai apa. Ini mungkin Oke. rekan naker lagi pada sibuk ngisi absen kali ya, jadi jadi nggak muncul. Iya, berarti Kang Tria ini harus tahu ya Coach ya apa yang akan dia tawarkan kepada mitranya ya. Harus tahu Betul. terlebih dahulu. Apa yang mau kita jual gitu, apa yang kita mau tawarin. Dan akhirnya ketika ada bargaining dengan mitra nanti eh, nemu di satu titik apa yang akan dilakukan gitu ya Kang ya. Dan mau jadi apapun POV kita, entah itu POV kita sebagai misalnya tadi pekerja ataupun pelaku usahanya gitu. Ya kita aja harus jago nego gitu. Apapun Betul. sudut kita gitu. Oke, ini Bu Nani udah angkat tangan nih Bu Nani Yuningsi. Disilahkan Ibu. Halo, Assalamualaikum. Ya, terima Waalaikumsalam. kasih. Coach, saya mau tanya nih. Kan selama ini saya penjualannya hanya baru di retail ya, belum di toko-toko outlet atau di toko hijau, oranye itu belum ya. Saya hanya baru nitip di 3 retail. Nah, ya alhamdulillah selama ini penjualan setiap bulannya lumayan lah. Cuma saya belum memberanikan untuk menyimpan produk itu lebih dari karena sebelumnya sudah bisa memprediksi ya. Dalam 1 bulan itu hanya sekian piece yang bisa keluar dan belum begitu bisa menyimpan produk itu banyak gitu ya. Nah, apakah itu bisa mempengaruhi enggak ke eh, produksi? Nih, karena kan ya setiap bulannya memang dari satu retail dengan retail yang lain itu ada perbedaan dan ada pasang dan surutnya lah kalau namanya jualan ya. Nah, bagaimana caranya untuk menstabilkan penjualan atau marketnya gitu? Itu coach. Halo? Halo? Oke, udah cukup? Ya, halo? Ya, Siap. begitu dulu. Siap. Boleh kan Nisa langsung dijawab ya? Silahkan Kang. Oke. Tadi kalau memang masalahnya adalah yang pertama di sini Anan itu belum mencoba untuk menjual di toko online Market. kan gitu ya. Nah, untuk masalah yang pertama ini sebetulnya apakah itu wajib kan tidak ya. Cuma kalau Iya, kita iya. mau level up, berarti kan mencoba Mhm. peruntungan nih di Iya, iya, media iya. tersebut, di toko tersebut. Apakah nanti itu works kan juga kita belum tahu. Dan itu pasti harus by proses karena persaingan di sana apalagi pasti lebih besar gitu. Iya. Kalau retail langsung kita mungkin sudah jelas nih pembelinya entah itu orang sekitar kah gitu kan ya. Mhm. Entah itu mungkin orang yang sudah langganan di situ gitu. Tapi kalau kita Mhm. istilahnya merintis lagi di online itu pasti akan berdarah-darah gitu. Belum lagi kita yang harus belajar ya gitu. Kalaupun kita meng-hire orang ataupun juga istilahnya meng-hire tim gitu, itu kan pasti harus keluar budget juga. Nah, kita sanggup Iya. nggak di sana gitu. Nah, Mhm. jadi si level up ini juga perlu peningkatan capital gitu ya. Mhm. Modalnya udah siap Iya, belum? Entah itu modal waktu, tenaga, atau bahkan tadi modal materi gitu. iya, iya. Jadi kalaupun memang dirasa belum cukup stabil untuk memulai, nggak apa-apa gitu ya. Tapi juga jangan istilahnya takut gitu. Nah, Jangan itu. istilahnya takut belajar ya. Kalau nih niatnya Mhm. belajar, jangan takut. Kalau misalnya guru kan suka bilang waktu itu, jangan takut salah gitu ya. Tapi Iya. lebih tepatnya jangan takut belajar gitu. Karena ketika belajar ya salah maklum. Kita belajar dari Mhm. kesalahan itu gitu.
Nah, dalam prosesnya, jadi nanti mungkin karena nih bisa terus belajar dan istilahnya, mohon maaf nih ya, generasi Iya, iya. Kanani itu kan adalah generasi yang tidak seperti Gen Z sekarang yang Tio Orok sudah digital, betul ya? Dalam kandungan sudah digital native. Borojol bayi bisa nyeot tablet kan gitu. Itu ya, Iya, sudah iya. ngerti Cocomelon kan itu. Ya mungkin berbeda Kalau dengan bukan generasi. gapteknya. Kalau udah mama gaptek ya. Nah, itu yang sering jadi masalah, gaptek. Iya, itu. Mm-mm. Yang kendalanya untuk yang misalnya kayak yang di TikTok. Waktu itu pernah ya nyoba gitu. Coba ya Mm-mm. eh, istilahnya kurang pede lah. Kalau untuk di ini kan kalau anak-anak sekarang ya istilahnya Ya. udah bisa lah pinter gitu untuk menyiasatinya gimana gimana. Kalau mama aduh udah lihat ini udah nggak terkadang Ah, gitu ah. ya. Ya. Nah, saya juga mungkin kebetulan kan nih, sering juga ketemu dengan bunda-bunda alias emak-emak gitu. Entah itu di pelatihan UMKM dan sebagainya. Tapi yang selalu jadi saya tanamkan adalah emak-emak, bunda-bunda, semuanya itu bukan nggak bisa, tapi belajarnya mungkin perlu waktu yang lebih lama gitu. Nah itu. Kalau Ya. misalnya Gen Z dikatakan, wah Gen Z tidak suka proses, pengennya instan. Saya sebagai Gen Z juga gitu kan ya, merasa nggak nyaman seperti itu. Karena yang namanya orang tua juga kadang-kadang gitu. Mereka gaptek, nggak mau proses. Oh udah ah, gitu ya. Ah, ini urusan anak muda, sama tuh. Yang namanya nggak sabar tuh di semua generasi terjadi. Gitu ya. Iya. Yang terlihat mungkin tadi Gen Z itu seakan instan karena mereka digital native gitu. Mereka tanpa diajarkan sudah punya naluri insting untuk mengoperasikan digital. Gitu ya. Nggak perlu Iya. tutorial banyak juga bisa otodidak. Tapi mungkin tadi generasi-generasi di atas Gen Z perlu penyesuaian dan belajar lebih. Ya, selama kita Iya. terus belajar walaupun pelan, gitu, itu nggak Iya. apa-apa. Ya, cuma memang kalau belajar yang tadi penggunaan uang, seperti tadi periklanan dan lain sebagainya, itu perlu hati-hati gitu aja. Ya, kalau belajar-belajar yang risikonya tinggi. Ya sama lah, belajar naik sepeda, mungkin kalau di jalan raya, itu berbeda dengan ketika naik sepeda di gunung. Kan gitu ya, resikonya lebih tinggi yang di gunung, kan berbatu dan lain sebagainya jalannya. Jadi setiap resiko pasti akan disesuaikan dengan medan. Itu, makanya tapi kalau kita belajarnya pelan-pelan, insya Allah bisa juga kok. Atau mungkin nanti kita ada di levelnya itu bukan sebagai pelaksana gitu. Kalaupun nanti kita udah punya capitalnya kan kita tinggal bisa nge-hire orang. Tapi kita tetap belajar konsepnya. Makanya kalau saya misalnya selalu berikan konsultasi gitu. Ada istilahnya kalau kita belajar marketing atau bahkan digital marketing atau konten kreator khususnya nih untuk para si level owner yang usianya udah lanjut. Mereka nggak belajar teknis, tapi mereka belajar konsep. Jadi mereka tuh tahu mau nyuruh apa ke pegawainya, gitu ya. Kalau pegawainya nih salah tuh nggak ketipu. Gitu. Oh ini harusnya kamu gini nih, harusnya kamu nyari engagement yang tinggi. Si bapak kok tahu engagement? Mereka belajarnya engagementnya doang, nggak tahu tuh engagement tuh rupanya kayak gimana, gitu ya. Nah, istilahnya mereka bukan belajar teknis, ya, tapi belajar konsep. Gitu. Ya. Makanya Kanani nanti tahu nih konsep toko online gitu. Walaupun nanti secara admin itu bukan Kanani yang pegang, ya. Oh Kalaupun iya. nanti ada capitalnya udah bisa nge-hire orang. Cuma kalau memang tadi mau belajar, nyoba buka dulu, buka aja dulu, daftar dulu gitu ya. Kan kalau nanya ke anaknya atau mungkin ke keponakannya kan bisa gitu ya. Nah, misalnya ini daftarnya gimana nih gitu. Ke generasi itu tinggal gitu aja. Cuma mungkin Dulu belajarnya pelan. sudah pernah di Shopee ya. Waktu ada kegiatan udah pernah daftar cuma masih belum pede lah untuk penjualan di sananya gitu karena Ya, mungkin makanannya kan kita ada masa tenggang ya. Kayak kalau roti itu hanya berapa hari lah gitu paling yang aman paling yang cemilan gitu tapi belum belum mencoba untuk di Shopee atau di yang hijau itu iya. gitu. Makanya kan ada Shopee Food ya untuk makanan-makanan yang cepat istilahnya gitu ya, entah itu cepat saji ataupun juga cepat berlakunya kan gitu Ya. ya. Itu adalah ada ruang seperti Shopee Food. Makanya itu penyesuaian platform juga kita sesuaikan. Nanti platform yang sesuai seperti apa. Kalau makanan kering tahan lama bisa kita jual di tokonya gitu. Dan juga tadi mungkin kalau ternyata ini sulit ya udah online-nya lewat WhatsApp aja.
gitu ya. Makanya itu menjadi solusi dasar yang saya kasihkan di awal. Saya tidak mengajarkan kayak penggunaan toko yang lain. Platform itu tinggal disesuaikan. Karena ini sepertinya nge-lag ya. Iya, kayaknya Oke, mungkin kita agak cukupkan kurang. ya. Tap- Siap kalau gitu. Semoga Ya, Kanani keren cukup paham. banget kan Nani, meskipun apa keinginan belajarnya sangat kuat untuk level up bisnisnya nih Kak ya. Oke. Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya seputar level up bisnisnya? Siapa? Oh, pasti di sini sudah pada punya ini ya, toko online. Tapi mana nih yang ada pertanyaan seputar yang tadi dijelaskan sama Coach Satria? Yuk boleh raise hand atau kalau malu boleh di chat di kolom chatnya. Mau tanya Mbak? Oh silahkan, mana ini orangnya ya? Hmm, ya, Boleh raise hand? sudah Kak. Oke, kakak dari Surabaya nih. Ya, Surabaya Kak. Ah, bagus. Ya, perkenalkan nama saya Eko Kak. Ini Kak, ini saya sedang berkecimpung di usaha UMKM Kak, di dunia online. Shop Kak. Halo, bisa Ya, halo. kedengaran Ya, suara? Untuk aman? mengetahui level up-nya yang lebih tingginya itu gimana? Dalam mengetahui marketingnya, dalam segi level up-nya gitu, meningkatkan upgrade-nya, itu Toko bagaimana Kak? online-nya udah mulai di mana, Pak Eko? Di TikTok, terus di Shopee, di eh, di Facebook Ad juga juga ada saya. Produknya apa? Saya produknya UMKM, makan dan minuman. Oke, contohnya apa? Kalau contohnya saya jualan kopi, Kak. Kopi Hmm, bubuk gitu. Terus kalau makanan itu seperti seafood-seafood gitu, Kak. Yang itu di frozen-frozen itu, Kak. oke. Itu bagaimana meningkatkan skill untuk meningkatkan marketingnya dalam segi level up-nya itu, Kak. Mm, Gitu mm, aja. mm. Terima kasih, Kak. Oke, siap. Oke, tadi udah mulai nih, udah buka toko ya. Ada banyak tadi disebutkan sama Kak Eko. Baik itu tadi di toko oren atau di media sosial, itu juga sudah. Itu terus juga makanannya tadi yang dijual produknya ada macam-macam. Ada kopinya iya, ada frozen foodnya iya. Itu sebetulnya kategori produk gitu. Itu kan sudah cocok nih untuk sesuai tadi platform-platformnya. Tinggal nanti level up-nya gini. Udah ada di level mana nih? Kayak kok ya, coba analisa lagi gitu. Tadi ngikutin roadmap gitu. Udah gitu sudah dianalisa gitu ya. Nanti di aset-aset ini tuh apa nih kira-kira yang kurang? Coba dicek lagi katalog-katalognya gitu ya. Apakah foto-foto produknya bagus gitu? Ataukah deskripsi-deskripsinya jelas? Judulnya bagus nggak kira-kira nih? Sesuai nggak dengan pencarian toko online? Sesuai nggak dengan pencarian media sosial gitu? Kalau kita berbicara optimalisasi level up-nya. Tadi kita optimalisasi dulu aset digitalnya, toko-toko online kita, media sosial kita. Dirapihin dulu ya. Kalau kira-kira menurut kita sudah cocok, nyaman baru kita lihat kita rajin gak kontennya. Kita udah mulai belum kira-kira istilahnya bikin konten terhadap produk ataupun konten marketing. Ya, yang meningkatkan tentunya branding daripada usaha kita. Jadi level up ini tadi balik lagi. Kita mau level up, kita harus tahu dulu titik kita di mana. Ya, gitu. Barulah nanti kita ada peningkatan. Jadi kalaupun titik-titik yang tadi, yang basic-basic tadi udah selesai belum? Kira-kiranya. Kalau kita toko online-nya udah punya, media sosial udah punya, gimana isinya? Gimana tampilannya? Gitu. Produk kita etalasenya seperti apa? Ya ibarat kita datang ke warung, ke minimarket, acak-acakan etalasenya masa kita mau gitu ya. Ngeliat-liatnya. Kan kita ngeliatnya juga pengen yang rapi. Dari mulai datang kita udah tahu nih ya. Nanti arahnya ke sini yang ke sebelah mana, kita mau cari ini kemana gitu. Itu semua kan dirapihin. Ya.
itu dirapihin, ditata, gitu. Seperti kita layaknya menata sebuah toko yang offline. Nah, itu kalau memang belum, ya udah, berarti itu dulu dilakukan, gitu ya. Foto produk harus ke studio, coach nggak perlu. Disesuaikanlah kita belajar. Kita punyanya perangkatnya apa? HP kita punya, itu. Lampu kita punya, coach. Misalnya cuma lampu belajar, nggak punya lighting sopok dan lain sebagainya. Pakailah itu. Semua juga kita bisa manfaatkan. Baru kalau misalnya mau level upnya tadi di titik mana kita lihat. Prioritasnya apa? Semua adalah tentang prioritas. Entah itu tadi, coach kita misalnya harus beli kamera nggak langsung sekarang. Ya, lihat dulu prioritasnya apa. Kalau ternyata operasionalnya mungkin lebih memerlukan, berarti ke operasional dulu. Barulah kita berbicara marketing. Kalaupun marketing, mana dulu sekarang yang diprioritaskan? Itu ya, apakah aset fisik ataukah misalnya aset digital? Itu. Entah mungkin misalnya, oh kita butuh butuh aplikasi tambahan. Kan banyak juga ya, aplikasi pihak ketiga nanti yang mendukung, entah itu memanage semua media sosial, entah itu memanage semua online shop dalam satu wadah, satu platform. Itu. Kita butuh nggak itu, Coach? Butuh kalau udah ada di level itu. Gitu. Tapi kalau memang ternyata belum, lihat prioritasnya. Jadi sekali lagi, peningkatan level up-nya itu gimana? Tergantung kondisi titik Rekanaker hari ini dalam berbisnis ataupun berusaha. Gitu. Misalnya tadi UMKM-nya ataupun tadi usaha mandiri, PKM-nya itu ada di level yang mana? Udah, peningkatannya nanti ke arah mana? Atur prioritasnya. Makanya tadi di roadmap 7 hari adalah analisa. Gitu. Itu yang penting ya, karena kita biar tahu nanti peningkatannya di mana atau apa yang harus ditingkatkan. Gitu mungkin ya. Nah, kok yang masih ada kah? Gitu. Oke, Menyimak semoga sudah sepertinya, Kang. terjadi. Oke, Oke, siap, siap. teman-teman, apakah masih ada pertanyaan nih? Oke, kalaupun tidak ada mungkin bisa dilanjut di komunikasi saja. Ya, Iya, nanti ya. nanti Lihat. bisa tadi Kang Media. Satri media sosialnya Kang Satria, silahkan Iya. teman-teman follow. Kalau misalkan aku nggak mau deh bisnis aku orang lain tahu, mau private aja boleh Iya, teman-teman. boleh. Eh, Yang Saya mau private tanya private lagi, aja. Kak. Gimana Kak Mau Eko? tanya lagi. Nah, Oh boleh, kakak ini silahkan. punya asesmennya, umpamanya punya sertifikat PNSP untuk level 2-nya, untuk mengajarnya. Gitu. Untuk Ada mengajar maksudnya untuk sertifikatnya PNSP level 2, level up-nya lebih tinggi ada. Gitu. dari kegiatan ini, Enggak, dalam eh, segi bisnisnya itu apa, Kak? kalau untuk oh maksudnya gini, kayak kamu misalnya mau ikut BNSP ya, pelatihan gitu, apa nanti untuk peningkatan bisnisnya gitu, untuk Iya, BNSP. Kak, itu, Kak. Iya, betul, Kak. Ya, sebetulnya skemanya kan banyak ya BNSP itu. Entah itu dari segi operasional, marketing, manajerial, kalau itu kita berbicara bisnis, gitu ya. Atau untuk UMKM sendiri ada sebagai pendampingnya gitu. Ataupun juga misalnya dari segi produknya ada halalnya kah, misalnya. Variasinya sebetulnya macam-macam. Jadi mau level up bisnis kita, itu BNSP, lembaga pelatihan, termasuk seperti BPP Bandung Barat ini, menyediakan banyak skema gitu. Nah, nanti kita lihat nih. Bisa jadi kalau misalnya di sini rekan-rekan ada yang di usaha pertanian kan nggak salah kalau ikut pelatihan pertanian. Bukan sebagai nanti pekerja di bidang pertanian, tapi kan memang sebagai nanti pelaku usaha di bidang pertanian yang ingin peningkatannya apakah smart farmingnya, gitu kan ya? Apakah nanti misalnya manajerial dari segi hulu ke hilir atau supply chains-nya gitu. Jadi semua sebetulnya skema ini ada banyak banget pilihannya. Nah, nanti mungkin Kak Eko mau ngeliat nih apakah mau yang gratis atau yang mandiri berbayar gitu ya. Terus apakah yang online ataupun yang offline dan nanti disesuaikan balik lagi kepada kebutuhannya. Ada di mana? Mau konten kreator tadi misalnya peningkatannya, apakah itu bisa ningkatin level bisnis kita? Bisa. Jadi nggak salah kalaupun ikut BNSP konten kreator, BNSP digital marketing, itu yang urusan TIK, apalagi yang urusan teknis. Jadi BNSP nanti Kak Eko bisa ikut banyak skema pelatihannya. Tergantung ya. Cari aja Kak Eko di situ di Surabaya. Kalau di Kemnakernya ada ya balai besar tuh di Surabaya. Saya lupa ada lagi. di Ada ya? Banyuwangi, ada juga di Sidoarjo untuk
BPVP-nya. Betul. Itu nanti Nah, bisa dikepoin ke sana. betul, Instagram BPVP di seluruh Indonesia bisa teman-teman eh, apa ya follow untuk tahu informasi-informasi pelatihan, mau tentang bisnis, Ada kan tentang ya? teknis, Kemarin banyak. kontennya ya, ada berapa Betul. balai di Indonesia ya? Di akun Iya, BP Bandung Barat juga ada tuh, bisa lihat tuh rekan. Ya, iya. itu baru dari Kemnaker. Masih banyak lagi tempat-tempat yang bisa rekan-rekan pelajari. Gitu. Baik. Eh, izin Kang Satria, saya merangkum dari yang tadi dijelaskan sama Kang Satria ya untuk level up your business, upgrade marketing bisnis kamu biar makin cuan. Nah, ini kita harus tahu nih tantangan marketing kita di hari ini. Oh bentar Kang, ini ada yang nanya nih di kolom komentar. Kalau awal terjun ke ads ini angka apa ya angka ROAS tuh apa ya ya Ya, rasio mungkin angka ya. angka pasnya berapa takut takut boncos katanya untuk di Nah, awal nih nggak kira-kira apa-apa. nih. Itu nanti eh, perlu teknis, jadi diskusi aja. Boleh nanti Oke, dilanjut. nanti Mbak Nur bisa nih ngontak Kang Satria di Instagram atau di TikToknya juga ada ya Kang ya. Ya, betul. Nah, eh, untuk rangkumannya mungkin kita ketika kita mempunyai bisnis kita harus tahu tantangan hari ini untuk hari ini apa, kemudian kita bisa menganalisa tadi yang disebutkan oleh Kang Satria dari 7 hari untuk menganalisa lagi bisnis kita, mengevaluasi ulang dari analisanya seperti apa, kemudian mengoptimalkan aset yang kita punya sehingga marketing marketingnya berjalan sesuai dengan keinginan kita seperti hasilnya atau di sini tadi bilang marketing adalah bahan bakar ya, bukan bakar cuan tapi menjadi bahan bakar. Dan eh, ini kita sebagai pelaku usaha juga wajib mengikuti tren-tren marketing agar kita tidak ketinggalan dari pasar ya gitu. Itu sih yang saya dapat dari Kang Satria hari ini. Sebenarnya banyak tapi nggak mungkin rangkumannya di sini semua ya Kang ya gitu. Untuk teman-teman juga yang mau ikut pelatihan lain di BPVP Bandung Barat atau di BPVP lainnya bisa di ini ya di follow dulu BPVP Bandung Barat, Kang Satrianya di follow, kemudian diikuti Instagramnya dan kita juga ada informasi bahwa sekarang ini BPPP Bandung Barat sedang membuka pelatihan PBL yaitu Project Based Learning yang teman-teman di akhirnya akan eh, berproyek atau akan ada OJT gitu. Siapa tahu dari teman-teman ikhlas ini tertarik untuk mengikuti pelatihan. Ya, ada dua ya hari ini yang masih dibuka yaitu Hydroponic Automation System dan Automatic Irrigation System. Oke, terima kasih Kang Satria untuk penjelasan yang enak ya tadi suaranya gitu seperti apa namanya dengerin radio terus kemudian isinya sangat bermanfaat. Kami terima kasih atas partisipasinya Kang Satria di Sama-sama. kelas hari ini. Oke teman-teman, boleh nggak dibuka dulu kameranya kita foto bersama? Oke, kita ada tiga slide ya. Oke, dibuka terlebih dahulu. Siap slide pertama. Satu, dua, tiga. O- Oke, yang kedua. Satu, dua, tiga. Yang ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya hari ini. Semoga ini bermanfaat kemudian menjadi amal kita hari ini ya.
Terima kasih Kang Satria sudah menyediakan waktunya untuk kami untuk level up bersama gitu. Sama-sama. Oke, ditutup dengan yel-nya tadi dong. Masih ingat nggak kan Nisa? Coba pimpin dong. Oh, apa Oke, di semua komik. Ya kan akar semua sebelum kita tutup. Cuan, cuan. cuan cuan Siap ya, cuan ya. aba-aba dari Kanisa, silahkan. Oke. eh Satu, dua, tiga. Level Cuan, up your cuan. business. Itu dulu dong. Oh iya, lupa saya Kang. Ayo, Ya, silakan. level up your business. Cuan, 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 cuan. Oke. cuan. Oke, terima kasih Terima Kanisa kasih Kang semuanya. Satria. Sama-sama, terima kasih.